Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Henki dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 dalam agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Di tengah dunia yang dinamis dan selalu berkembang, segala sesuatu senantiasa mengalami perubahan. Untuk tetap dapat mengikuti perkembangan zaman, tentu kita perlu melakukan adaptasi dan penyesuaian ke arah yang lebih baik. Perubahan tidak selalu mudah dilakukan dan terkadang memaksa kita untuk bertransformasi. Dalam konteks perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan peran wawasan kebangsaan untuk tetap menjaga segenap kesadaran, pemikiran, sikap, lisan, tindak, dan perilaku kita dalam koridor keselamatan dan keutuhan bangsa. Wawasan kebangsaan telah mendorong begitu banyak keteladanan dalam masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan atas segala kekurangan yang ada pada bangsa kita, sekaligus menjadi pondasi aneka karya dan prestasi yang semakin membawa bangsa kita ke arah kemajuan di tengah peradaban dan kemanusiaan secara positif. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar bela negara yaitu pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Pengamalan kelima dasar bela negara tersebut merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti yakin bahwa Pancasila adalah cara hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila harus dijadikan sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika meliputi beberapa hal, antara lain yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Di tengah era globalisasi yang perubahan lingkungannya sangat berdinamika, pemimpin dalam lingkup ASN perlu untuk terus menjadi pembelajar, meraih informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Tanpa kompetensi meraih informasi serta mendiagnosanya, dikhawatirkan pemimpin ASN dapat salah menilai kondisi pelayanan publiknya sehingga tidak tanggap terhadap ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan yang berpotensi muncul dari perubahan lingkungan strategis. Demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.